Keren. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ubaid sebagai dosen metode penelitian kualitatif C. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rania Rafa Ramadhani dengan NRP akhir 109. Saya Indra Nandi Prayogi dengan NRP terakhir 009. Saya Fathan Tarif Muhammad, NRP akhir 036. Saya Dian Arisawati dengan NRP terakhir 054. Saya Nur Apriani Rohfi Syahrani, NRP akhir 063. Kelompok kami membawakan judul penelitian yakni pengaruh self-efficacy, lingkungan akademik, dan dukungan sosial terhadap niat berwirausaha mahasiswa ITS. Next. Baik, untuk yang latar belakangi kami mengambil topik penelitian ini, yaitu yang pertama adalah tingkat pengangguran yang masih tinggi, dengan jumlah 7,2 juta pengangguran terbuka pada tahun 2024, di mana dari jumlah ini, perguruan tinggi ini menyumbang komposisi terbesar dalam menyumbang pengangguran. Sementara itu, jumlah lulusan baru ini semakin bertambah, sekitar 1,2 juta per tahun, yang membuat kompetisi kerja semakin ketat. Mayoritas mahasiswa ini juga masih berorientasi kebanyakan menjadi job seeker dibandingkan dengan job creator, sehingga penguatan jiwa kewirausahaan menjadi semakin mendesak sebagai solusi alternatif mengurangi pengangguran dan juga mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Di sisi lain, perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk mental wirausaha melalui kurikulum, penelitian, dan juga ekosistem akademik, di mana di ITS sendiri telah diterapkan beberapa program seperti ada technopreneurship, ada entrepreneurship center, dan juga ada PKMK. Namun, minat wirausaha itu masih sangat beragam, yang menunjukkan bahwa pembinaan kewirausahaan ini belum sepenuhnya efektif. Dan untuk jurnal penelitian terdahulunya itu ada yang dilakukan oleh Wijaya Gandhawi tahun 2024 yang menegaskan terdapat 3 faktor penting yang mempengaruhi niat berwirausaha, yaitu yang pertama, ada self-efficacy tentang keyakinan diri mahasiswa untuk menjalankan usaha. Yang kedua, ada lingkungan akademik berupa suasana kampus yang mendukung kreativitas dan juga inovasi. Dan yang ketiga adalah dukungan sosial berupa dorongan dari keluarga, teman, dan juga komunitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana self-efficacy, lingkungan akademik, dan juga dukungan sosial ini tuh berpengaruh terhadap niat wirausaha mahasiswa ITS, sehingga dapat menjadi dasar bagi kampus dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penguatan nilai dan juga kewirausahaan bagi mahasiswa. Next. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh self-efficacy terhadap niat berwirausaha mahasiswa ITS dalam konteks pendidikan kewirausahaan. Kedua, bagaimana pengaruh lingkungan akademik kampus terhadap tingkat niat berwirausaha mahasiswa ITS. Ketiga, bagaimana pengaruh dukungan sosial dari keluarga dan teman terhadap niat berwirausaha mahasiswa ITS. Tujuan penelitiannya ada tiga. Pertama, menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap niat berwirausaha mahasiswa ITS dalam konteks pendidikan kewirausahaan. Kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan akademik kampus terhadap tingkat niat berwirausaha mahasiswa ITS. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh dukungan sosial dari keluarga dan teman terhadap niat berwirausaha mahasiswa ITS. Next. Manfaat penelitiannya dari tiga, di mana manfaat teoritisnya penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu perilaku kewirausahaan, khususnya dalam memahami pengaruh self-aplikasi lingkungan akademik dan dukungan sosial terhadap pembentukan niat berwirausaha mahasiswa. Kedua, manfaat praktis, penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pihak institusi yaitu ITS dalam rancang kebijakan dan program pembinaan kewirausahaan yang lebih efektif. Ketiga, manfaat sosial, penelitian diharapkan memberikan gambaran bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya peran dukungan sosial dan lingkungan pendidikan dalam membangun generasi muda yang berjiwa wirausaha. Next. Selanjutnya masuk kepada tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Di sini kami memasukkan 5 referensi penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Sinatra dan Pangestu, di mana judul penelitiannya adalah pemediasian self-efficacy antara University Environment Support dan Entrepreneurial Intention pada mahasiswa program Business Entrepreneurship, di mana ringkasan dari penelitian ini adalah self-efficacy ini berpengaruh secara signifikan terhadap entrepreneurial intention mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri sehingga terdapat kesiapan dalam berwirausaha. Kemudian ada penelitian dari Antoksida dan Sawitri, di mana judul penelitiannya adalah hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan efikasi diri berwirausaha pada kelompok mahasiswa Undip Young Entrepreneur.
di mana ringkasan dari penelitian ini adalah dukungan sosial orang tua dengan efikasi diri berwirausaha ini memiliki hubungan positif yang signifikan. Kemudian ada jurnal internasional yaitu dari González Tamayo dan kawan-kawan, di mana judul penelitiannya adalah University Student Entrepreneurial Intention, the Effects of Perceived Institutional Support, Parental Role Models, and Entrepreneurial Self-Efficacy. Di mana ringkasan dari penelitian ini adalah niat berwirausaha itu muncul disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kemampuan individu untuk menciptakan peluang serta jaringan bimbingan kewirausahaan. Kemudian ada jurnal dari Juliana, di mana judulnya adalah pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan self-efficacy terhadap minat berwirausaha mahasiswa studi kasus pada mahasiswa program studi kewirausahaan Universitas Maliku Saleh, di mana ringkasannya adalah self-efficacy ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat kewirausahaan mahasiswa yang dapat disebabkan oleh karakteristik mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada jurnal internasional lagi dari Aka dan Enagogo, di mana judulnya adalah University Support and Entrepreneurial Intention, Dedicated Entrepreneurship Course Matter, di mana ringkasannya adalah ekosistem dukungan universitas itu tidak selalu berpengaruh langsung terhadap niat kewirausahaan. Lingkungan yang mendukung juga dapat mendorong tindakan kewirausahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada dasar teori yang kami gunakan, yaitu Theory of Planned Behavior, di mana merupakan pengembangan dari Theory of Reason Action atau TRA oleh Acheson, yang menegaskan bahwa niat tersebut itu dibentuk oleh tiga konstruk utama, yaitu sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior, norma subjektif atau subjective norms, dan perceived behavioral control. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai kerangka konseptual dari penelitian kami sendiri. Yang pertama adalah mengenai tujuan dari model. Yang pertama itu menguji pengaruh lingkungan akademik dan dukungan sosial terhadap niat berwirausaha. Yang kedua adalah menguji peran self-efficacy sebagai variabel mediasi. Terus untuk variabel penelitiannya ada dua, yaitu variabel eksogen dan juga endogen, yang terdiri dari lingkungan akademik X1, dukungan sosial X2, self-efficacy M, niat berwirausaha Y. Nah, untuk model konseptualnya atau jalur hipotesisnya adalah sebagai berikut. Untuk jalur satu ada lingkungan akademik ke arah self-efficacy. Jalur dua adalah dukungan sosial mengarah ke self-efficacy. Terus jalur yang ketiga adalah self-efficacy mengarah ke niat berwirausaha. Jalur keempat adalah lingkungan akademik mengarah ke niat berwirausaha. Jalur 5 adalah dukungan sosial mengarah ke niat berwirausaha yang terjadi dalam pengaruh langsung. Terus jalur yang keenam adalah dukungan sosial mengarah ke self-efficacy dan juga mengarah ke niat berwirausaha. Terus untuk hipotesis penelitiannya ada dua hipotesis besar, yaitu hubungan langsung dan juga hubungan tidak langsung, yang terdiri dari H1, lingkungan akademik berpengaruh positif terhadap self-efficacy mahasiswa, H2, dukungan sosial berpengaruh positif terhadap self-efficacy mahasiswa, H3 adalah lingkungan akademik berpengaruh positif terhadap niat berwirausaha mahasiswa, H4, dukungan sosial berpengaruh positif terhadap niat berwirausaha mahasiswa, yang kelima adalah self-efficacy memediasi pengaruh lingkungan akademik terhadap niat berwirausaha mahasiswa, H6, self-efficacy memediasi pengaruh lingkungan sosial terhadap niat berwirausaha mahasiswa. Baik, untuk populasi dan juga sampel. Jadi untuk populasi sendiri, ini kami menargetkan yaitu seluruh mahasiswa aktif program S1 Institut Teknologi 10 November, dan juga untuk terjangkaunya ini tuh dari mahasiswa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang terdiri dari 8 fakultas, ada FTSP, KFSAD, FDKBD, FTIRS, FKK, FTIC, FV, dan juga FTK. Nah, untuk sampelnya ini menggunakan teknik stratified random sampling, di mana setiap fakultas dijadikan strata untuk memastikan keterwakilan seluruh fakultas. Dan untuk di sini kami menetapkan 20 responden dari masing-masing fakultas, sehingga total sampelnya adalah 160 sampel. Dan untuk kriteria inklusinya yang pertama adalah mahasiswa aktif dan juga pernah mengikuti LKMW ataupun kegiatan pengembangan diri, dan juga untuk eksklusinya yaitu yang sedang cuti akademik maupun di luar jenjang S1 atau pasca sarjana. Next.
Selanjutnya adalah jenis dan pendekatan penelitian. Ada jenisnya adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory research dan metode analisisnya kami menggunakan SAMPLS. Kemudian teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan Google Form dengan skala Likert 1 sampai 5 yang ditujukan kepada mahasiswa aktif ITS. Kemudian uji validitasnya kami menggunakan validitas isi oleh dosen ahli atau dosen pembimbing. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas menggunakan Smart PLS. Dan yang ketiga adalah teknik samplingnya menggunakan proportionate stratified random sampling, yakni 160 responden dari seluruh fakultas di ITS. Untuk dokumentasi kami menggunakan rekap data menggunakan Excel dan pengolahan menggunakan Smart PLS. Next. Untuk instrumen penelitian, kami menggunakan variabel dan indikator yang terukur seperti self-efficacy diwakili dengan keyakinan mampu memulai usaha, keyakinan mengatasi hambatan, keyakinan mengambil keputusan bisnis. Untuk lingkungan akademik, indikatornya adalah dukungan fakultas atau kampus, fasilitas kewirausahaan, suasana belajar yang mendorong inovasi. Untuk dukungan sosial, kami menggunakan dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan dosen, dan pembina. Lalu untuk niat berusaha bisa di indikatori dari keinginan memulai usaha, rencana membuka usaha, dan kesediaan mengambil langkah yang nyata. Kemudian terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data bisa dilakukan dengan reduksi data, yakni menyaring dan merangkum data hasil observasi. Yang kedua, menyajikan data, yakni menyusun data dalam bentuk uraian singkat seperti tabel dan bagan. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut daftar pusaka dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila presentasi dari kami terdapat salah kata maupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.